Deretan Luka, karya Roshida. Langit kelam pada bintang yang bertaburan manja, pada bulan yang berbisik tenang. Gadis belia berparas anindia menepi pada semesta. Sesaat merasa menjadi bukan dirinya. Apalah artinya jika senyatanya hidup adalah topeng palsu di balik tubuh yang hilang akan sukmanya. Ketika napas yang terhirup hanyalah sebuah teori yang terasa tidak benar-benar terjadi. Dan bibir kaku yang dipaksa untuk tersenyum palsu pada wajah baru. Mata sayu yang dipaksa beradu. Perasaan dilumat habis oleh keadaan. Hanya harapan yang nyatanya benar-benar menguatkan. Pada lemahnya tombak kehidupan, pada padamnya api yang pernah membara. Hanya bait doa yang dipercaya sebagai pahlawan, meminta, memohon, dan mengabulkan segera. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat ekspresif dan produktif tentunya. Dikatakan sebagai ekspresif karena menulis merupakan hasil pikiran dan perasaan yang dapat dituangkan melalui aktivitas menggerakkan motorik halus melalui goresan-goresan tangan kita. Nah, kenapa dikatakan produktif? Karena merupakan proses dalam menghasilkan satuan bahasa berupa karya nyata hingga lahir dalam bentuk tulisan. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari menulis, dan itu saya rasakan sendiri loh. Pertama, menghilangkan stres. Dengan menulis kita bisa mencurahkan perasaan sehingga tekanan batin yang kita rasakan berkurang sedikit demi sedikit sejalan dengan tulisan. Yang kedua, alat untuk menyimpan memori. Karena kapasitas ingatan kita terbatas, maka dengan menuliskannya, kita bisa menyimpan memori lebih lama. Sehingga ketika kita membutuhkannya, kita akan mudah menemukannya kembali. Misalnya, menuliskan peristiwa-peristiwa berkesan di diari, menuliskan setiap pendapatan atau pengeluaran keuangan, menulis ilmu pengetahuan atau pelajaran, menulis ide atau gagasan, menuliskan rencana-rencana, target-target, dan komitmen-komitmen hidup lainnya. Yang ketiga, melatih berpikir tertib dan teratur. Ketika kita membuat tulisan, khususnya tulisan ilmiah atau yang untuk dipublikasikan, maka kita dituntut untuk membuat tulisan yang sistematis sehingga pembaca bisa mengerti apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Dengan kita mampu mempublikasikan karya, terkadang tulisan menjadi bayaran yang ditukar dengan rupiah loh. Kemudian, memperkuat sistem kekebalan tubuh. James W. Pennebaker di University of Texas, Austin telah melakukan penelitian tentang aktivitas menulis selama bertahun-tahun yang bertujuan untuk menyembuhkan. Wah, keren ya? Yang paling penting nih, menulis mampu menjaga kesehatan psikologis. Menurut Karen Becky, psikolog dari University of New South Wales, menuliskan peristiwa-peristiwa traumatik, penuh tekanan, serta penuh emosi bisa memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Jika ditinjau berdasarkan penyimpanan memori seseorang, banyak hal yang terjadi di otak ketika manusia sedang menulis. Walaupun hanya sekedar mencoret-coret gambar, garis, menulis nama, angka, maupun kalimat. Saat menulis, kita tidak saja mengingat bentuk huruf, tetapi juga proses dan pengalaman bentuknya. Menulis dengan tangan merupakan kegiatan visual spasial yang membuat kita lebih mudah mengingat informasi.
Jika dikaitkan dalam memori, sebelumnya memori adalah kemampuan individu untuk mengambil informasi, menyimpannya, dan mengingatnya di lain waktu. Dalam psikologi, memori dipecah menjadi 3 tahap: encoding, storage, dan retrieval. Memori secara fungsi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu short-term memory, working memory, dan long-term memory. Menulis juga merupakan sebuah aktivitas yang memproses informasi sensori motor, memori, dan kognitif dengan melibatkan integrasi fungsi antara visual, spasial, motorik, persepsi, dan memori. Di mana bagian otak yang paling bertanggung jawab dari sebuah proses ini adalah hipokampus. Melalui jaras intrakortikal, otak memproses informasi yang diterima korteks untuk membentuk kemampuan memori di dalam hipokampus. Hipokampus berperan dalam menyimpan ingatan jangka panjang dan membuat ingatan tersebut tahan terhadap lupa. Ia juga dianggap memainkan peran penting dalam pemrosesan spasial dan navigasi. Prinsip kerja ingatan jangka panjang yang dilakukan lewat aktivitas menulis disebut procedural memory. Ingatan ini biasanya diperoleh melalui pengulangan dan latihan. Setelahnya, body memory akan membantu kita melakukan tindakan atau aksi motorik atau recall informasi secara otomatis. Procedural memory juga disebut sebagai implicit memory karena pengalaman motorik yang sudah kita lakukan sebelumnya akan membantu dalam pelaksanaan tugas tanpa kesadaran eksplisit dari tubuh kita.